Halo sahabat air, kembali lagi di AMD TV Fishing. Oke, di kesempatan kali ini saya masih bersama Kang Dede dan Kang Henry. Mana Kang Henry? Halo, Kang Henry nggak pakai Kak. Oke teman-teman, jadi kita di video kali ini akan membahas tentang apa Kang Dede? Kita membersihkan kotoran ikan di balong ya. Oke, jadi kita akan tip dan triknya membersihkan kotoran ikan yang ada di balong atau di empang agar si airnya itu tetap bersih dan ikannya tetap sehat. Oke, kita langsung saja simak pembahasannya bersama Kang Dede. Oke, gimana Kang? Pertama, kita pemasukan air tuh harus sesuai dengan pembuangan. Input airnya harus harus sesuai, imbang, harus sama imbang. input airnya antara pemasukan dan pengeluaran. Supaya kotoran-kotorannya cepat pergi. ya. Jadi airnya harus besar dan pembuangan juga harus besar. Jadi yang kotoran ikan yang kuning itu kotorannya Kang? Ya, yang kuning-kuning itu kotoran ikan. Bisa disebut limbah juga Kang? Ya, kalau banyak yang kotoran-kotoran kuning otomatis ikan nggak nafsu makan ya, makannya berkurang gitu kalau banyak kotoran kayak gini. Jadi sama aja ikannya nggak sehat, Nggak sehat, pertumbuhannya jelek Kang. iya. Karena ikan emas itu identik dengan airnya harus jernih kan ya, kalau ikan emas. Beda dengan nila Kang. Beda dengan nila. Kalau nila itu ya nggak ini juga, nila mah nggak ribet lah. Nggak ribet ya Masalah dari perairannya. Kalau ikan emas itu harus benar-benar Bersih gitu ya. harus bersih, Iya. harus perawatannya ekstra. Iya. Oke teman-teman, bisa dilihat ini banyak kotorannya yang mengambang, warnanya kuning seperti ini. Jadi ini emang dari kotoran apa dari limbah pakan Kang? Ya bisa dari limbah pakan juga bisa ya. Ini limbah pakan juga itu bisa jadi. Kalau terlalu banyak pakan yang nggak dimakan, otomatis itu kan menguap dan menjadi kotoran, menjadi limbah. Itu kira-kira dimakan lagi nggak Kang sama ikannya? Kalau udah jadi kotoran itu nggak bakalan dimakan lagi. Kalau dimakan ya itu ikannya akan pada sakit mati. kalau mati. Untuk mengurangi resiko kematian ya airnya harus bersih, nggak boleh kotor kalau ikan emas itu. Ini pembersihannya gimana Kang? Harus sampai pembesaran apa sampai panen, apa berapa bulan gitu kotorannya Ya, bisa hilang sendiri? Kalau bisa sampai panen ya. Jadi sampai panen itu air itu dalam balon itu harus bersih terus sampai panen itu ya. Jadi sirkulasi air itu harus terus ada gitu kalau buat ikan emas itu. Antara pemasukan dan pengeluaran itu harus seimbang. Yang ini Kang, apa ini Kang? Ini input ya Kang? Ini inputnya Kang? Ya, Ini gunanya untuk apa Kang? ini gunanya untuk menetralkan air ya. Untuk biar ikan itu pada sehat, Oksigen ya Kang? pada ngasang lah gitu. Oh. Oksigen. Jadi ini adalah input air dari sumbernya dari mana Kang? Dari solokan. Dari solokan ya. Dari solokan diputar kembali. Jadi biar si airnya jalan, juga oksigen airnya banyak. Jadi si ikan gak gampang lemah karena kekurangan oksigen. Oke, gimana lagi Kang? Ya, mungkin kalau ikan emas cukup dengan sirkulasi air ya. Sirkulasi air harus tetap jalan itu. Kalau ikan emas itu harus tetap jalan.
jalan. Karena kalau tidak jalan ya gitu, resiko kematian itu sangat besar. Resikonya besar ya. Ya, sangat kematian itu resikonya besar kalau sirkulasi airnya nggak jalan. Kalau biasanya Akang berapa banyak tingkat kematiannya, Kang? Kalau tingkat kematiannya paling 5% lah ya. 5%. 5% ya kalau angka kematian, kecuali kalau airnya nggak jalan itu ya angka kematiannya sampai 50%. Sampai 50%. Ya, kalau airnya nggak jalan. Udah jalan seperti ini ya? Iya, kalau nggak jalan seperti ini, angka kematian itu bisa mencapai 50%. Diutamakan kalau ikan mas ini ya air. Air harus jalan pokoknya. Ya, dia ikan mas itu kondisinya ya kendalanya di air aja. Kalau ikan mas. Jadi si ininya, si kotoran yang mengapung itu yang warna kuning diarahkannya ke pembuangannya, Kang? Ya, diarahkannya harus ke pembuangan. Jadi kalau ada air mengalir seperti ini, otomatis si air akan membawa kotorannya ke pembuangan. Ya. Pembuangan air. Jadi nggak boleh kecil ya Iya, inputnya. inputnya. Itu bertahap ya. Kalau ikannya masih kecil ya kita agak standar aja, kecil aja dulu. Settingannya harus Settingannya, kecil. ya. Jadi kalau ikannya udah terbesar, nah baru kita setting lagi, pemasukannya harus besar juga. Harus disesuaikan. Ya, disesuaikan. Ya pembuangannya juga sama. Pembuangan kotorannya juga. Kalau masih kecil ya kita gunakan yang kecil. Pembuangan yang kecil. Kalau ikannya udah besar ya kita gunakan semuanya, antara yang besar dan kecil itu kita gunakan Oh iya. pembuangannya. Ini yang sekarang ada di kolam umur berapa nih, Kang? Ini sekitar umur 1 bulan ya. 1 bulan dari awal nanam. dari awal nanam. Ini masih emas ya? Iya, ini masih baik. Kira-kira sekilo berapa ini, Kang? Kalau ini masih masuk dalam liter ya. Masih dalam liter? Iya. Oh, masih kecil ya? Masih kecil ya, belum masuk kilo ya. Masih liter. Perkiraan ini 2000 lah seliter itu. Oh, 1 liter 2000 ekor. Iya, 2000 ekor. Pemanenan sendiri kira-kira berapa bulan yang bisa panen? Ini perkiraan 2 bulanan. 2 bulan. Ya. Kalau pakannya, Kang, rumah Kang ya? Makanya ya kita untuk yang kecil itu ya kita harus ya digiling lembut. Digiling biar lembut seperti Biar ini. lembut ya, biar yang kecilnya ikut makan. Harus digiling dulu. Kalau nggak digiling ya kasihan yang kecil, jadi nggak ikut makan ya. Ini tadinya peletnya besar. Iya, ini peletnya tadinya besar butirannya. Saya giling kembali nih. Ngasih makannya sendiri gimana, Kang? Yang ngasih makannya kita, Berapa kali sehari gitu? ya, ngasih makannya kalau ikan mas itu terus ya, nggak punya waktu gitu ya. Maksudnya nggak dari pagi kita terus aja, karena ikan mas itu gantian makannya. Kalau gantian. yang besar udah kenyang, baru yang kecilnya itu pada datang gitu. Oh iya. Jadi kita nunggu sampai yang besar dulu kenyang, nah baru yang kecilnya ini pada ngumpul. Oh iya. Jadi kalau masih kecil itu pemarabannya harus gimana ya, harus standby terus gitu, Harus sesering mungkin. sering mungkin ya kalau waktu ikan masih kecil itu. Nih teman-teman bisa dilihat ikannya masih kecil-kecil. Umur berapa hari, Kang? Ini umur 30 hari. Umur 30 hari. Nah, sudah sama ya ukuran ikannya, yang muncul ada yang kecil ada yang besar.
Itu kenapa Kang? Bisa nggak satu ukuran gitu, bisa berbeda-beda? Nah, mungkin dari waktu pemijahan bibitnya itu nggak disamakan dulu ya, nggak disamaratakan, Nggak disortir? nggak disortir dulu, jadi langsung aja gitu. Makanya baru muncul itu ya ikannya ada yang besar ada yang kecil. Jadi kita lamarannya harus ekstra standby gitu. Harus standby terus, Standby terus. ngasih makan. Makanya biar ikannya pada rata gitu lah. Biar ntar panen itu sama, nggak ada yang kecil. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Iya. Oke sahabat air, untuk tips dan triknya mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih ke Kang Dede juga udah ngasih tipsnya, udah ngasih informasinya tentang perikanan, khususnya ikan mas ya. Oke sahabat, kita tutup sampai di sini ya. Tapi jangan lupa kalian like, share, and comment ya. Jangan lupa di subscribe, di subrek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.